Selamat sore, perkenalkan nama saya Sasmi Lili Elizabeth Siagian. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institut. NIM saya 2201000002. Di sini saya akan berpresentasi mengenai bisnis HR. HR di sini juga bisa disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien atau efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, SDM ini juga mempunyai tujuan. Tujuan manajemen SDM yang pertama itu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi suatu jabatan di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, mempermudah koorganisasian, integrasi, dan sinkronisasi. Dan manajemen SDM ini juga mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi manajerial, yang dapat kita lihat ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga ada fungsi operasional. Fungsi operasional di sini juga ada penggandaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Nah, di manajemen SDM ini ada juga manfaatnya. Manfaat manajemen SDM. Yang pertama itu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara baik yang sudah ada. Dan yang kedua, produktivitas dari karyawan semakin lagi ditingkatkan. Dan yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawannya. Selanjutnya, spesialis manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai spesialis manajemen SDM. Yang pertama ada perekrutan, yang kedua ada koordinator atau kesempatan pekerja yang setara, yang ketiga ada analisis pekerjaan, yang keempat ada manajer kompensasi, yang kelima ada spesialis pelatihan, yang keenam ada spesialis relasi tenaga kerja. Selanjutnya, menentukan kebutuhan SDM itu bisa juga ada faktor-faktornya ya. Faktor pertama itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh secara strategik dalam rencana operasional. Nah, di sini juga di faktor eksternal ini terdapat berbagai faktor. Yang pertama adalah ekonomi nasional dan internasional atau global. Yang kedua, sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Selanjutnya, ada faktor internal. Faktor internal di sini pun terbagi menjadi 5. Sebelum saya menjelaskan faktor internal, saya akan menjelaskan apa itu faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Nah, di sini faktor internal ada faktor rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua, ada faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga, ada faktor pembiayaan SDM. Yang keempat, ada faktor pembukaan bisnis baru. Dan yang terakhir, ada faktor desain organisasi dan desain pekerja. Selanjutnya ada persediaan karyawan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja atau SDM yang memiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Nah, di sini juga persediaan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, karyawan yang pensiun atau karyawan yang pensiun. Yang kedua adalah pengunduran diri karyawan. Dan yang ketiga, kematian
dan sebagainya. Nah, kematian dan sebagainya ini bisa diprediksi, ada yang meninggal dunia, ada juga yang mau mencari peluang yang lebih bagus lagi untuk dirinya sendiri. Nah, di manajemen SDM ini juga ada sistem perekrutan. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari dan menseleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Tujuannya adanya rekrutmen, yang pertama menyediakan kumpulan calon tenaga kerja atau karyawan untuk memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Selanjutnya, untuk mengordinasikan upaya perekrutan dalam program seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan keselamatan kerja. Nah, di metode rekrutmen tertutup ini juga ada keuntungannya dan ada kelemahannya. Saya di sini akan menjelaskan pertama tentang keuntungan metode rekrutmen tertutup. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, sangat jarang terjadi kesalahan dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, mendorong keloyalan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tim HRD tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan akan lebih hemat. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Selanjutnya adalah kelemahan metode rekrutmen tertutup. Yang pertama itu, sedikitnya kandidat yang memiliki kompetensi. Yang kedua, umumnya senioritas menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi dan membuat karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang kosong. Dan yang terakhir, pada posisi pekerjaan yang memerlukan kreatif, inovatif, metode rekrutmen tertutup ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Selanjutnya, metode rekrutmen terbuka. Nah, di sini metode rekrutmen terbuka itu ada iklan lowongan pekerjaan atau job advertisement. Selanjutnya ada rekomendasi internal perusahaan. Selanjutnya ada lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada perusahaan penyedia jasa rekrutmen karyawan. Dan yang terakhir ada lembaga pendidikan atau edukasi institut. Nah, keuntungan dari metode rekrutmen terbuka itu ada biasa mendapat karyawan yang cocok untuk posisi pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan, membawa ide dan cara baru dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak karyawan baru. Sementara kelemahan dari metode rekrutmen terbuka yaitu menurunkan semangat kerja karyawan yang sudah ada dan menyebabkan kurang kompaknya antara karyawan baru dengan karyawan lama. Dan yang terakhir, memerlukan biaya untuk iklan lowongan kerja di media. Nah, di dalam manajemen SDM ini juga ada proses rekrutmen karyawan. Nah, rekrutmen karyawan ini yang pertama ada identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Yang kedua, publikasikan lowongan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada review lamaran yang sudah masuk. Yang keempat ada wawancara kandidat berkompeten. Yang kelima ada pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. Yang keenam ada negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Yang ketujuh atau yang terakhir ada menyambut karyawan baru. Nah, di seleksi atau pemilihan ini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dalam seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Nah, tujuannya adanya seleksi adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan.
Selanjutnya, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menetapkan pelamar sesuai minat. Selanjutnya, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalisirkan diskriminasi yang ada. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Di proses pelatihan dan pengembangan SDM ini juga mempunyai tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Di tahap perencanaan ini menentukan kebutuhan program dan penyelenggara harus bisa mengumpulkan data dan informasi sevalid mungkin apakah sebuah organisasi membutuhkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tidak. Dan tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini program sesuai rencana, namun jika rupanya memang program ini dibutuhkan, maka penyelenggara harus bisa merancang program ini yang mana disesuaikan dengan tujuan utama dari program tersebut. Dan yang terakhir adalah tahapan ketiga, yaitu evaluasi. Evaluasi untuk mengetahui apakah program yang telah dilakukan berjalan efektif atau tidak. Nah, di pengembangan dan pelatihan SDM ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis cross functional training. Yang kedua adalah retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang ketiga ada team training atau pelatihan tim. Yang keempat ada creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Yang kelima ada language training atau pelatihan bahasa. Dan yang terakhir ada teknologi training atau pelatihan teknologi. Selanjutnya atau yang terakhir, sebelum saya tutup presentasi saya hari ini, saya akan memberitahukan kepada seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat video saya, ada lembaga-lembaga yang saya ingin beritahukan kepada teman-teman sekiranya untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu ada lembaga yang namanya adalah Outward Bound Indonesia atau yang biasa juga disebut dengan OBI. Yang kedua ada Kubik Leadership, dan yang ketiga ada Hex Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mengembangkan, untuk melatih sumber daya manusia dalam perusahaan dan memantaskan diri untuk perusahaan tersebut, bisa datang ke lembaga-lembaga yang sudah tadi saya sebutkan. Terima kasih untuk hari ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Biar presentasi saya hari ini bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkan. Saya Sasmileni Elizabeth Siagian dari Perbanas Institute mengucapkan terima kasih.